Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Hai, selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku mau nge-spill resep menu makan siang akhir bulan dengan memanfaatkan stok bahan-bahan yang ada di sekitar dan juga apa yang ada di kulkas. Nah, sebelumnya ini aku mau ke kebun dulu. Di sini di kebunku aku cuma punya belimbing wuluh. Belimbing gemoy-gemoy ini nih kita petik dulu dan kita bawa ke dapur. Nah, berhubung stok minyak makanku juga habis guys, kayaknya karena ada belimbing wuluh seger-seger gini, aku mau bikin kuah rebusan aja. Oke, setelahnya kita melipir ke kebun sebelah dan di sini kayaknya aku mau petik kangkung aja. Berhubung aku ngabisin stok akhir bulan, jadi persediaan di kulkas hanya ada bandeng sama tongkol. Ini mau aku marinasi dulu dengan air jeruk nipis dan garam. Seperti biasa, marinasi jangan lupa, oke? Setelah ikannya aku baluri dengan jeruk nipis dan garam, ini aku diamkan kurang lebih 15 menit. Selanjutnya ini stok minyak makanku habis guys, jadi manfaatin apa yang ada. Di rumah cuman ada margarin sama mentega, ya udah dicampur aja. Ini ikan yang udah aku marinasi tadi, ini aku mau pan fry aja pakai campuran margarin sama mentega karena minyak gorengnya habis. Oke, minyak gorengnya habis. Jadi ceritanya akhir bulan, betul-betul akhir bulan, guys. Yaudah, apa adanya aja, guys. Berapa kali aku udah nyebut ya udah di sini ya. Selanjutnya ini kita tuang-tuang saja sisa mentega maupun margarin yang ada. Kemudian kita panaskan sampai dia ready. Ini aku aduk-aduk. Selanjutnya baru deh cemplungin ikannya, cuk. Oke, ini ikannya seperti dipanggang di margarin tapi bukan dipanggang, seperti digoreng tapi bukan digoreng juga. Ini benar-benar opsional banget ya guys, karena aku belum belanja lagi jadi minyak gorengnya habis. Jadi manfaatkan apa yang ada aja karena tema kita hari ini adalah akhir bulan. Jadi aku ngabisin stok bahan-bahan makanan yang masih ada tersedia. Jadi sebelum restock baru ngabisin persediaan lama dulu. Kalau kalian punya minyak makan mending manfaatin minyak makan aja guys. Tapi karena aku nggak ada jadi ya udah apa yang ada aja. Karena ini meletup, aku tutuplah dia dengan tudung ajaib. Nah, ketika dia sudah blebek, kita buka dan kita balik. Oke. Kemudian ikannya aku balik satu per satu. Karena ini adalah wajan nenek moyang, jadi sedikit lengket ya guys. Kalau kalian punya pen yang lebih baik dari aku, pakai pen yang lebih baik aja. Tapi aku pakai apa yang ada aja. Yang nggak ada jangan dicari-cari ya. Jadi ketika ikannya sudah berhasil aku pisahkan dengan segala duka cita ini, maka aku fry sebentar lagi kurang lebih 5-7 menit lagi. Nah, step penderitaan ini kita skip saja, langsung saja ke step yang udah berhasil. Kuy. Nah, begini prosesnya guys. Jadi tadi aku sodok-sodok bagian bawahnya supaya ikannya itu tidak hancur ya. Dan ini tinggal aku balik aja. Aku balik. Oke. Udah selesai aku balik, ini aku fry lagi sebentar lagi sampai warna sebelahnya juga berwarna golden brown. Nah, ini ikannya sudah matang guys. Jadi
Ini aku angkat dan aku tiriskan dulu semuanya satu persatu. Nah, look at that. Jadi walaupun tidak ada minyak ya, hanya pakai margarin dan mentega, tapi aku tetap bisa menggoreng ikan. Kalau misalnya kalian bilang, oh pemborosan kak, nggak boros guys, karena ini temanya adalah aku ngabisin stok apa yang ada di rumah. Jadi yang ada di rumah hanya mentega sama margarin, minyak gorengnya habis, dan itu pun cuma sisa-sisa secuil mentega, secuil margarin, secuil. Jadi aku gabungin aja dan tengok ikannya cakep banget guys, cakep banget. Dan ini harum banget ya guys. Oh, harumnya tuh beda. Pokoknya kalian mesti cobain deh tips yang agak kroco-kroco ini, dijamin enak. Kemudian ini aku goreng ikan tongkol dengan sisa lelehan margarin yang tadi. Prosesnya sama ya. Ini kita goreng sebentar. 5-7 menit. Kemudian kalau dia meletup maka kita tutup ya. Kemudian kalau dia sudah golden brown sebelah, kita balik sebelahnya. Stepnya sama dengan menggoreng ikan bandeng tadi. Oke, ini step yang diulang. Untuk kuahnya di sini aku mau bikin rebusan kangkung aja dengan memanfaatkan belimbing wulu yang aku petik tadi di kebun. Kemudian untuk daun jeruknya sendiri, ini udah agak layu ya. Kalau kalian ada yang fresh silakan, tapi kebetulan aku nggak punya, jadi pakai apa yang ada aja. Ini sesuai selera aja ya guys untuk rempah wanginya atau rajangannya. Di sini hanya ada kangkung karena tadi di kebun aku cuman petik kangkung aja. Nah, ini bahan-bahannya simple, cuma bawang merah, kemudian irisan cabai, belimbing wulu sama daun jeruk. Kemudian kita rebus dulu airnya. Kalau airnya sudah mendidih, maka yang pertama aku masukin adalah bawang sebagai rempah wangi. Ini perbawangan, cabai-cabean, dan juga daun jeruk serta belimbing wulu. Ini dimasukin barengan semua dan didiamkan sekitar 2 menit ya, sampai bawangnya mengeluarkan bau harum sama daun jeruk. Baru selanjutnya kita masukkan sayurnya. Nah, kemudian aku masukin kangkung yang aku petik tadi dari kebun. Lalu baru diaduk-aduk. Proses memasak daun kangkung ini sebenarnya nggak lama guys. Cukup 3 menitan aja sampai dia sedikit layu dan masih berwarna hijau, itu langsung diangkat aja. Tapi aku kecolongan jadinya ya udah warnanya agak sedikit jadi layu ya. Jadi kurang estetik sayurku, tapi ya sudahlah guys, yang penting bisa makan ya. Ini jangan lupa di seasoning. Di sini aku cuman pakai garam dapur. Kalau kalian mau pakai penyedap rasa opsional ya, silakan. Ini ditunggu aja sekitar 3 menit sampai dia blubuk, kemudian langsung diangkat aja guys. Nah, ini tadi aku kecolongan jadi sayurnya udah sedikit overcook ya, tapi ya sudahlah ya. Yang penting bisa dimakan. Ini sudah siap disajikan guys. Jangan lupa koreksi rasa, oke? Untuk perasaannya sendiri cukup garam aja. Nah, untuk teman makan biar lengkap ya, jangan nampak kali sedihnya akhir bulan. Ini di sini aku mau buat sambal terasi. Tapi sambal terasi versi irit karena ini aku ngabisin stok yang ada di kulkas aja. Jadi ya udah, ini tomatnya tomat subsidi ya guys, bentuknya juga sudah begini ya, tapi ya sudah tidak apa-apa, kita manfaatkan aja. Ini kita goreng aja dengan sisa lelehan margarin tadi bekas goreng ikan. Karena berhubung saya tidak punya stok minyak makan, jadi manfaatin aja apa yang ada guys.
goreng aja di sini. Kemudian kalau sudah pindahkan dia ke tempat kalian biasa ngulek. Guys, ini bukan tutorial makanan sehat ya, bukan tutorial healthy food. Ini adalah tutorial untuk orang-orang yang krisis ekonomi di akhir bulan ya. Jadi apa yang ada aja dimanfaatkan, bukan tutorial makan sehat. Kalau menurut kalian ini tidak sehat kak, terlalu tinggi kolesterol, tinggi lemak jenuh, bla 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 segala macam, ya udah diperbaiki aja caranya, diadaptasikan aja apa yang bagus ya. Yang baiknya diambil, yang nggak baiknya dibuang aja. Oke guys, ini aku cuma ngasih tips gimana caranya menghemat di akhir bulan, manfaatin bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, ini selanjutnya aku goreng sisa-sisa bahan tadi, sisa tomat. Ini tomat pun nampaknya begini nih, tomat akhir bulan. Oke guys, nah kalau sudah semua digoreng-goreng, maka sisanya kita tinggal ulek-ulek aja. Kalau kalian mau numis lagi setelah diulek silakan, tapi aku cukup setelah digoreng, diulek, oke, disajiin, udah gitu. Nah ini bahan sambal kita udah jadi, ini tinggal kita ulek aja, diulek sampai halus. Oke, ini sambal terasi kita ala-ala udah jadi. Jangan lupa dikoreksi rasa guys. Di sini aku cuman pakai garam. Kalau kalian mau pakai penyedap rasa opsional ya. And we are done. Ini hasil akhirnya. Selamat mencoba guys. Sampai jumpa. Bye bye. Jangan lupa subscribe.